Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Yang kayaknya gue juga udah agak lama ya nggak nge-review di Sinekrip. Jadi kali ini gue mau ngebahas nih salah satu series yang tayang di Netflix. Kebetulan gue udah menokrom-nokrom kayak gini, itu apalagi kalau bukan Wednesday season 2. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih kok gue yang review gitu, karena 3 tahun yang lalu gue nge-review season 1-nya gitu. Jadi gue cukup excited karena kayak penantian selama 3 tahun meskipun kayak agak sedikit kecewa juga. Jadi di season 2 ini terdiri dari 2 part gitu ya, yang sekarang tayang ini dari part 1 tuh episode 1 sampai episode 4, dan nanti tanggal 3 September itu tayang lagi part 2-nya. Sutradaranya masih sama, yaitu Tim Burton, dan juga kali ini Jonah Ortega tuh nggak cuman meranin jadi Wednesday, cuman dia jadi salah satu produsernya. Dan sebenarnya ada salah satu hal lagi yang sebenarnya bikin gue cukup excited, yaitu kabarnya bakal ada Lady Gaga di season 2. Tapi ternyata pas gue tunggu-tunggu di part 1-nya nih belum ada si doi ini, katanya sih baru ada di part 2-nya nanti. Di season 2-nya ini ceritain tentang Wednesday abis dia liburan, balik ke sekolah lagi, lalu di sana tuh dia kayak semacam diteror ya sama sosok salah satu penguntit dia gitu, dan dia juga ada menemukan peristiwa pembunuhan salah satu polisi yang itu jadi bapaknya Tyler yang jadi villain di season 1-nya gitu ya, tewas dengan cara mengenaskan. Dan seperti biasa dia jiwa-jiwa detektifnya mulai keluar lagi, tapi salah satu kendala dia yaitu kan dia punya kekuatan tuh Wednesday itu, dia bisa ketika dia menyentuh seseorang tuh bisa tahu masa lalu sama masa depannya orang tersebut. Nah, tapi kekuatannya dia hilang gitu. Tapi cuma satu orang nih yang dia bisa lihat penglihatannya, yaitu dia punya semacam kayak penglihatan kalau si Inet, sahabatnya Wednesday ini, itu bakalan mati. Hal-hal yang gue suka dari series ini ya, masih lagi-lagi karakter Wednesday yang sebelumnya kita udah tahu dia adalah cewek yang sangat aneh, nyebelin, nyentrik gitu, sinis. Cuman gimana pun nyebelinnya dia, kita selalu sayang sama dia karena keunikannya, karena dia sebenarnya hatinya baik. Bahkan ada beberapa kata-kata sinis ala Wednesday yang benar-benar justru bikin gue ketawa-ketawa gitu karena saking nyebelin tapi kocak gitu. Karena ini kan juga genrenya dark comedy juga. Selain prestasi Wednesday yang kayak gitu, gue juga ya mungkin suka juga ya basicnya mungkin agak personal gitu sama Jenna Ortega, karena dia selain seorang aktris asal Hollywood yang berbakat, dia juga seorang pro Palestina, jadi sangat likeable sekali. Nah, yang menariknya lagi, yang bedanya sama season 1, di season 2 ini karakter-karakter keluarganya tuh lebih banyak dikasih porsi gitu. Kayak misalnya di sini ada adiknya Wednesday yang udah makin besar, lalu dia masuk ke Nevermore Academy, terus ada ibunya juga, si Mauricia, si bapaknya juga gitu kan ya, si Gomez. Jadi kayak si ibunya tuh Mauricia itu kayak jadi semacam komite di sekolah. Karena semuanya dapat porsi, ini malah lebih cocok jadi judul filmnya tuh Addams Family gitu, bukan Wednesday. Di sini juga dikasih lihat gimana gambaran atau hubungan antara ibu dan anak, antara Wednesday dan ibunya gitu ya, dimana kalau dari POV masing-masing tuh mereka sebenarnya menurut gue nggak ada salah atau benernya gitu. Jadi kayak dari posisinya, dari POV-nya Wednesday, dia ngeliat ibunya kayak terlalu banyak turut campur urusannya dia gitu. Sedangkan dari POV ibunya, dia pasti punya anak kayak Wednesday yang kayak astagfirullah, nih anak gue bebel banget gitu, dibilangin kayak keras kepala banget dia kan orangnya. Kalau untuk ngomongin plot ceritanya ya masih kan tentang misteri gitu kan, pembunuhan, detektif-detektifan. Cuman gue lebih engaging yang kedua ini gitu, meskipun padat gitu ceritanya, padat. Cuman mungkin karena gue udah kenal mereka dari season 1, gue udah tahu istilah-istilah mereka, kayak misalnya di kota Jericho gitu kan ya, karakter-karakter teman-temannya, bahkan kayak rumah sakit jiwanya gitu kan ya. Jadi gue udah nggak bingung gitu sama kemana gaya cerita ini. Dan memang kalau misalnya ditanya aku misalnya, Kak, aku nggak nonton season 1-nya gitu, kira-kira bisa nggak ya langsung nonton season 2? Nah, gue pikir awal-awalnya bisa, karena awal-awal openingnya tuh kayak nggak nyambung gitu ya dari season 2-nya. Tapi ternyata pas gue udah nonton seluruhan, masih banyak ada hubungan dengan cerita di season 1 gitu. Ada karakter-karakter yang dulu, si Tyler gitu kan, yang dimana dulu dia tuh kayak polos. Di season 2 ini pengembangan karakternya lebih serem lagi, lebih dark, lebih beringas gitu si Tyler ini. Jadi kan di season 2 ini kayak banyak dibilang digadang-gadang lebih dark gitu kan, lebih ngeri daripada yang pertama gitu. Memang gue akuin ada beberapa yang lebih dark, dan juga ada salah satu karakter zombie gitu ya, namanya Slurp gitu, dia yang suka makan orang gitu. Tapi yang paling gue kurang serak itu di episode ketiganya gitu. Episode ketiga itu kayak paling meh gitu, karena jadi ceritanya kan mereka tuh pergi camping gitu ya, sekolahnya Wednesday gitu. Di sana tuh tiba-tiba ketemu sama sekelompok anak-anak pramuka sama ketuanya, dan mereka kayak memperebutkan lahan camping tersebut gitu. Dan itu menurut gue karakterisasi
ketua pramukanya, anak-anak itu kayak gimana ya, ala-ala komedi, cuman nggak lucu juga. Terus kayak directing anak-anak itu kayak cuman ayo kita harus menang lawan mereka, iya gitu, kayak aneh banget. Terus di sini juga ada karakter Pugsley, adiknya Wednesday gitu, yang dia kan dia ada lumayan panjang itu nge-build up story-nya apa yang dia lakukan di sini, cuman sampai akhir episode tuh tidak ada payoff-nya. Terus semenjak Jenny Ortega kan akhirnya megang jadi salah satu produsernya gitu ya, jadi dia tuh nggak mau ada cinta-cintaan lagi nih, kayak season 1 kan ada cinta segitiga dia kan sama si Tyler sama Sapphire. Nah itu memang udah nggak ada, jadi dia kayak lebih fokus ke misteri sama thrillernya gitu. Tapi ternyata masih ada nih ngomong cinta-cintaan, tapi yang romantisannya bukan Wednesday tapi sahabat itu si Enid, itu dimana dulu di season 1 dia pacaran sama Ajax kan, yang manusia Gorgon. Nah di sini tuh dia ceritanya ada berpaling lah gitu kan ya, dia selingkuh dekat sama cowok namanya Bruno, salah satu anggota werewolf juga. Nah di sini sayangnya menurut gua karakter Bruno ini dia sebenarnya dari secara look aja itu udah ganteng, sangat potensial sekali, cuman lagi-lagi penyakitnya seperti season 1 nih, karakter cowoknya tuh kayak kayak membosankan aja gitu, kayak kurang berkarakter kuat gitu. Jadi kalau gue banding-bandingin, gue pribadi gue lebih suka Enid sama Ajax gitu, karena lebih berkarakter, lebih enak aja gitu. Coba teman-teman yang udah nonton lebih suka Enid sama Ajax atau Enid sama Bruno? Let me know ya. Dan meskipun masih part 1, tapi kan akhirnya di-reveal juga nih salah satu villainnya itu siapa. Jadi pas diungkap pun gue kayak ya udah gitu, kayak nggak ada kejutan yang gimana banget gitu. Kalau untuk memorable scene-nya gitu, sebenarnya nggak ada yang terlalu menarik banget atau berkesan dan gimmicky banget seperti di season 1 di mana ada pas Wednesday joget-joget yang sempat viral itu. Nah, cuman bedanya di sini tuh yang paling gue suka tuh, kalau dulu di season 1 itu Wednesday mainin cello pakai lagunya Rolling Stones, Champagne in Black, itu keren banget. Jadi kali ini season 2 Wednesday mainin salah satu komposer asal Rusia. Ini salah satu lagu balet yang terkenal banget, lagu dari Romeo and Juliet, karyanya Sergei Prokofiev, Dance of the Night. Mungkin kalian pernah denger ini di iklan atau TV atau apa, itu menurut gue sangat Wednesday sekali. Itu cocok banget lagu sedark ini dibawain sama dia gitu. Jadi overall season 2 ini masih menarik untuk dinikmatin, untuk diikutin, terutama yang kalian suka sama cerita-cerita detektif gitu kan, yang misteri, dan kalian yang para Potterhead yang kangen sama Harry Potter gitu kan, silahkan nonton. Meskipun belum ada gongnya banget nih, karena kayak mungkin ditahan-tahan lagi ya di season 2, cuman gue tetap menikmati. Jadi untuk skor sementara di part 1-nya ini gue kasih nilai 7/10. Dan buat teman-teman gimana nih yang udah nonton season 1 dan season 2-nya, kalian lebih suka yang mana? Karena kayak banyak yang kayak season kedua gue nggak lanjut, cuman sampai episode 2 aja gue males. Ada juga yang bilang season 2 tuh jauh lebih berkembang dan lebih baik daripada season 1-nya ya. Sharing aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalam.